Oh, bintang 3 plus, yang berarti berbintang 4. yang di Mekah yang bintang 5 ya. Oke, nabda. Boleh? Boleh disuruh naik table dia. Yo. Ya udah, kalau dia udah lama udah mau bisa dua. Nanti saya coba follow apa ini, takutnya nanti tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para calon-calon tamu Allah, tamu Rasulullah, keberangkatan insyaallah tanggal 8 Oktober rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kata orang tak kenal maka tak sayang. Tapi ada sebagian jamaah ini udah kenal dengan saya. Ini ada Bu Lendi Alamsyi, ini pernah ikut dengan saya tahun 2016. Juga Baju Urai. Ya, ada beberapa jamaah yang pernah ikut dengan Musdalifah. Cuma yang lain mungkin belum kenal. Nama saya Athoillah. Rumah saya pesantren Al Jihad. Jadi ini rumah pimpinan Musdalifah, Pak Haji Holil, termasuk putranya. Holil itu sepupu, jadi istri Pak Haji Holil dengan emak saya dua beradik. Rumahnya dekat, ini rumah Pak Haji Holil, di sampingnya pesantren saya. Di belakang Masjid Al-Falah, mitra Anda masuk ke dalam itu pondok pesantren Al Jihad. Alhamdulillah jumlah santri sekarang yang nginap ada 600-an. Yang gratis anak yatim ada 87 orang. Mungkin Bapak Ibu di rumah ada Indomie tak dipakai, duit tak dipakai, sila boleh dikirim. Kalau tak dipakai lah. Baik, mohon maaf ini yang berangkat untuk 8 Oktober bukan saya. Yang berangkat ini ada 3 ustadz yang akan memimpin rombongan Bapak Ibu. Ada Habib Helmi Al-Hindwan, Habib Haidar Al-Hindwan, dan Habib Zain Al-Idrus dari Melawi. Kebetulan karena beliau ini rumahnya jauh semua dari Melawi, jadi minta bantu saya untuk memberikan manasik. Tapi bukan saya berangkat, saya mungkin berangkat nanti 16 Oktober, 30 Oktober dengan 16 November. Ya, jadi saya mewakili. Cuma jangan takut, semuanya Ustadz Musdalifah sama. Ya, cara pelayanannya sama. Karena kalau Pak Haji Holil ini kalau udah Ustadz yang tidak cocok langsung dipecat kena beliau nih. Tapi alhamdulillah saya masuk ke Musdalifah dari 2014 ya sampai sekarang, alhamdulillah masih dipakai lah ya, walaupun jarang-jarang lah ya, sebulan sekali lah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, insya Allah akan berangkat tanggal 8 Oktober. Pesawat Garuda mendaratnya di Madinah. Ya, mendarat di Madinah, alhamdulillah. Paling enak tuh mendarat di Madinah daripada mendarat di Jeddah. Kalau di Jeddah sakit, ini beliau yang udah pernah nyampe. Ngapa pula sakit? Karena mendarat di Jeddah kita harus pakai baju ihram, niat ihram di situ, lalu pergi ke Mekah, ndak istirahat paling setengah jam, langsung akan tawaf sa'i. Tanpa istirahat, perjalanan pesawat 10 jam, nunggu di bandara Jeddah 3 jam, dari Jeddah ke Mekah 1 jam setengah, istirahat bagi kunci, makan istirahat paling 1 jam setengah, lalu turun melaksanakan tawaf sa'i. Tawaf sa'i itu paling cepat untuk sekarang ini bulan Maulid. Saya baru datang 3 minggu lalu.
itu masih sepi, 2 jam selesai. Sekarang bulan Maulid bisa 3 jam. Karena paling ramai orang umroh itu Maulid dengan bulan puasa. Tapi untung Bapak Ibu sekarang mendaratnya di Madinah. Jadi di Madinah masih istirahat dulu. Di Madinah ada waktu 5 hari. Ya, udah kita menguasai lingkungan Arab Saudi Madinah, baru setelah 5 hari baru kita akan ke Makkah melakukan tawaf sa'i. Jadi ada istirahat. Baik, terus nanti di pesawat. Di pesawat itu Bapak Ibu ya, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, di pesawat tidak ada air. Kita mau tak mau kan 10 jam masalah nahan kencing, paling sedikit kencing. Kalau buang air besar mungkin bisa lah. Sedangkan itu tak ada air. Gimana cara kita bercebok? Ya, kalau tidak ada air, cara ceboknya dalam ilmu fikih namanya istijmar. Istijmar itu bercebok pakai tisu. Kalau zaman dulu pakai batu. Zaman sekarang udah modern pakai tisu. Tapi pakai tisu tidak sembarang tisu, ada syaratnya. Di antaranya tisunya harus suci, tidak boleh tisu bekas pakai. Yang kedua, tisunya paling sedikit 3, tidak boleh kurang. Lebih boleh, kurang tak boleh. Contoh kita siapkan tisu ya, umpama kita kencing ya. Ini tak ada tisu pula. Ini ada tisu 1. Ini cek je lah ni. Ini 2. Ini ada tisu. Ini ada 3 tisu ni. Anggap ini 3 tisu Bapak Ibu ya. Ini anggap kita kencing. Mohon maaf, ini anggap kemaluan kita ya kencing ya. Jadi cara nyucikannya setelah kita kencing, ini tisu digindikkan lalu diputar. Dihitung 1, ambil lagi 2, ngambil lagi 3. Ya. Kalau masih basah, ya kita lihat atau kita raba pakai tangan masih basah, tisu keempat lanjut. Kalau berak gimana Pak Ustaz? Berak, anggap nih, mohon maaf, ini anggap lubang pantat gitu dia, berak. Cuma berak pun ada syarat. Ini berak normal yang boleh pakai tisu. Kalau beraknya mencret tak bisa pakai tisu, harus pakai air. Kalau udah mencret, ya saya pernah Bapak Ibu ya keberangkatan kapan ya? Sebelum puasa kemarin. Saya kebetulan keracunan sebelum berangkat malam tuh keracunan udang. Istri masak udang, cuma udang itu kata orang agak simpan di kulkas, keluarkan dari kulkas lama amat dimasak, baru dimasak. Saya itu di pesawat ada mungkin 15 kali saya masuk WC. Ya najis sudah semua, tak mau gimana? Sampai di sana kita bersalin. Jadi kalau kita biar tak najis, walaupun tidak ada air, ini boleh dipraktikkan dalam rumah. Di rumah kita walaupun air banyak di bak mandi, kita boleh pakai tisu, walaupun kita tidak sakit. Apalagi di pesawat. Umpama kita berak nih, mohon maaf berak. Ya, ini lubang dubur kita ambil seperti tadi, tekan putar. 1, ambil lagi tisu kedua, ambil lagi tisu ketiga, lalu kita raba. Kalau masih ada licin-licin, berarti belum. Ambil lagi tisu keempat, ambil lagi tisu kelima, raba lagi. Nah, kalau udah tidak licin lagi, berarti udah. Ya, itu tidak apa-apa. Nanti kita berkeringat, itu dimaafkan. Ya, tidak apa-apa, langsung wudu. Andaikan kita praktekkan di rumah, langsung wudu, sholat, sah sholatnya. Nah, bukan apa, kadang-kadang terutama bapak-bapak, mohon maaf ya, kadang-kadang ketika pakai mobil nyopir, udah nak kencing ngerem, balik di balik mobil dia kencing, udah kencing tak bercebok, cuma dijepit ya, tek dah masuk dalam. Ini tak boleh, najis. Kalau udah najis dengan dia sembahyang, sholatnya tidak sah, haram. Terutama lagi biasa kencing di bandara. Di bandara itu kan ada kencing berdiri laki-laki itu. Saya tak pernah seumur hidup kencing begitu. Ya memang karena Nabi disunahkan kencing itu duduk. Makanya kenapa orang sekarang ini banyak sakit liver, banyak sakit ginjal, karena kencingnya berdiri. Coba amalkan sunnah Nabi. Nabi Muhammad memang umur beliau 63. Ya, tapi beliau sehat sampai meninggal, beliau sehat. Ya pernah Nabi Muhammad sakit-sakit ringan, pilek, batuk-batuk ringan, tapi kalau sakit keras beliau tak pernah. Andaikan kita semua nih ngamalkan sunnah Nabi, insya Allah kita sehat kayak Nabi Muhammad. Makanya mungkin yang biasa kencing berdiri, tak usah lagi kencing berdiri, amalkan tuh sunnah Nabi. Juga sunnah Nabi sebenarnya WC duduk, bukan WC duduk apa, WC jongkok. WC duduk itu tidak sunnah. Kita ini kan banyak kan ambien, ya liver, jantung. Karena kita tidak ngamalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu pakai WC jongkok, dan jongkoknya pun ada caranya sesuai sunnah Nabi. Begini nih, ya caranya nih. Bukan begini.
Kayak ingat gak bapak-bapak dulu bergaya foto tahun 80? Itu gaya berak sebenarnya. Ini sunnah begini. Masya Allah, padahal Nabi tidak jelaskan. Tapi kena dokter ketika diteliti, rupanya tempat tai kita itu ada di lambung kiri. Ketika begitu kita begini, ketekan, tuntas keluar semua. Kalau kita berak masih duduk, tidak tuntas, ada sisanya. Itu yang sebab penyakit. Nah, makanya ikut sunnah Nabi. Terus nanti di pesawat kita udah tahu tata cara apa tadi? Cebok, ya karena tidak ada air. Yang kedua, sholat. Banyak orang salah sholat di pesawat. Ya, inilah gunanya kita Bapak Ibu belajar. Makanya kata Nabi, la haya afiddin. Tidak boleh malu dalam urusan agama. Walaupun kita dah tua, tidak tahu, jangan malu sebelum kita dipermalukan nanti di akhirat. Banyak orang berangkat umroh nih, dia tayamum. Kata dia tayamum di pesawat. Ya saya ketawa ya, tayamum di pesawat. Saya tanya, Pak, tadi Bapak ngapa? Saya tayamum. Tayamum Bapak tahu pakai apa? Pakai debu. Terus kenapa Bapak tayamum di pesawat? Ya kan ada debu. Pak, kalau Bapak pakai atrak atau pakai pickup ada debu. Pesawat mana ada pesawat ada debu? Pesawat tuh steril. Kecuali kita pakai biskota, oplet, sopir pun berdebu. Sopir oplet. Tak ada debu di pesawat. Yang pertama. Jadi tayamum kau harus pakai debu. Debunya betul-betul ada. Yang kedua, nanti setelah dia yang tidak paham nih, udah tayamum dia solat, Allahu Akbar, tidak ngadap kiblat. Ya solatnya tidak rukuk duduk ya gini. Ya. Walaupun Bapak Ibu umpama ya, wuduknya dari Pontianak. Sebelum pesawat terbang Bapak Ibu punya wudhu. Ambil air sembahyang. Nyampe pesawat terbang dan tidak batal wudhu. Bapak Ibu langsung solat berdiri menghadap kiblat dalam pesawat, tetap tidak sah. Tidak sah solatnya tetap. Walaupun punya wudhu ngadap kiblat sempurna berdiri, solatnya di atas pesawat tidak sah. Kenapa? Ada satu syarat yang tidak sah. Apa sebabnya? Orang solat wajib di atas bumi. Sedangkan pesawat kalau terbang bukan di atas bumi, di atas awang-awang. Kecuali kalau pesawatnya belum terbang, pesawatnya masih berada di Bandara Supadio, Bapak Ibu solat di atas pesawat, itu solatnya sah. Tapi kalau pesawat sudah terbang, solatnya tidak sah. Cuma walaupun sholat kita dalam pesawat dasar, tetap kita wajib sholat. Namanya sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormat masuknya waktunya. Masuk waktu zuhur, ya kita sholat seadanya aja. Menghormatnya bahwa itu masuk waktu zuhur. Ya udah, tidak usah wudhu, tidak usah tayamum. Wudhu kan tidak ada air. Haram gak? Bahkan kita wudhu dalam pesawat dosa. Kenapa pula? Ngabiskan air akhirnya orang tak bisa bercebok. Jadi tidak usah wudhu, tayamum, tidak ada debu, tak usah tayamum, tak usah wudhu, tak usah tayamum, langsung sholat di kursi kita. Ya, tak ada kiblat, tak apa-apa. Namanya sholat untuk menghormat masuknya waktu ya. Allahu Akbar. Kalau rukuk begini, saya pun sholat di pesawat. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Kalau sujud agak rendah lagi. Allahu Akbar. Ya udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat, nanti ketika mendarat, ya mendarat di Madinah wajib diqadha, diganti. Tak tahu enggak, ini terbang jam berapa nih Ustaz Olili? Dari Jakarta ke Madinah jam berapa? 16.30. Oh 16.30. Berarti nyampe subuh dia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2 enggak, malam-malam nyampe nya. Tengah malam sekitar jam 10. Nah, sekitar jam setengah 10 malam. Berarti Bapak Ibu enggak punya utang. Bapak Ibu nanti di pesawat Bapak Ibu enggak usah sholat. Tinggal nanti ketika udah pesawat terbang setengah 5 sore terbang, nanti itu kan gelap. Nampak dari pesawat tuh gelap. Berarti masuk maghrib. Tinggal niat dalam hati. Ngomong ya dalam hati. Saya mau jamak takhir nanti di Madinah. Jadi Bapak Ibu tak usah sholat di pesawat. Ketika mendarat di Madinah, nanti tinggal di jamak takhir. Maghrib 3, Isya 2 karena perjalanan jauh. Tidak punya utang lah, tak punya utang. Nah, nanti biasa kalau para ustaz tuh sholatnya Bapak Ibu bukan di dalam hotel. Nanti ketika mendarat di Madinah, nyampe di hotel dibagi kunci, makan bagi kunci, istirahat di kamar sebentar, lalu turun sholat maghrib dengan isyanya berjamaah di halaman Masjid Nabawi langsung. Biasa begitu, biar dapat pahala 1000. Ayo. Terus gimana tata cara kita sholat jamaah kosor? Nah, jamak kosor ini ada jamak, ada kosor, beda ya.
Kalau jamak, apa tuh sholat jamak? Sholat jamak tuh menggabung dua sholat di satu waktu. Untuk apa kita siapa saja yang boleh menggabung dua sholat di satu waktu? Orang yang perjalanan dekat dan perjalanan jauh. Contoh perjalanan dekat, ya dari di bawah 90 kilo itu perjalanan dekat. Dari sini ke Mempawah itu kurang lebih 60 kilo. Itu Bapak Ibu boleh menjamak sholat duhur dengan asar digabung. Tapi tetap 4, tak boleh 2. Duhur 4, asar 4. Umpama Bapak Ibu berangkat dari Pontianak jam 11, nyampe di Mempawah jam setengah 1, umpama ya. Nyampe Mempawah, sholat duhur dulu. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat jam'at taqdim ila al-asri jam'at taqdim ila al-asri adzan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Arab payah. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya sholat duhur di jamak takdim dengan asar 4 rakaat adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Udah 4 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti sholat biasa. Udah assalamualaikum langsung berdiri. Nggak boleh lama-lama. Kalau itu masih lama-lama, masih terima telepon, halo, oh tunggu loh, anu kayu nanti ini, oh masih usah bisnis loh. Tak boleh. Dia pisah antara sholat satu dengan 2 sholat, lamanya sekitar kita ngertikan sholat sunnah 2 rakaat. Ya kurang lebih 5 menit. 5 menit. Jadi kalau lebih dari itu nggak boleh lagi sholat asar. Nanti adzan asar baru dia boleh sholat asar. Jadi artinya harus cepat. Udah sholat duhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri. Ya kalau sendiri komat lagi boleh langsung sholat asar. Usolli fardhul asri jam'at taqdim ila dhuhri 4 rakaat ada lillahi ta'ala. Niat saya sholat asar ya di jamak takdim. Jamak itu arti gabung. Digabung dengan duhur 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Dapat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya jamak. Ada lagi jamak kosor. Apa itu jamak kosor? 2 sholat digabung di satu waktu, tapi hanya 2 rakaat. Sholat 4 cukup dilakukan 2. Berarti sholat 4 5 waktu. Kita 5 waktu ini kan ada sholat. Ada sholat 4 rakaat. Berapa sholat itu yang 4? Zuhur, asar, isya. Ini cukup kita lakukan 2 rakaat. Tapi ada syaratnya. Siapa yang boleh? Orang yang perjalanan 90 km lebih. Jadi kalau Bapak Ibu dari sini Singkawang, itu boleh tuh di jamak kosor. Duhur cukup 2, asar cukup 2, isya cukup 2. Maghrib tetap 3, udah ada maghrib 1,5. Ya. Apalagi Bapak Ibu ke Jakarta, apalagi ke Madinah lebih jauh. Caranya sama dengan tadi. Azan zuhur kita sholat, lihat. Usolli fardhu dhuhri jam'at taqdim ila al-asri raka'ataini qasran ada lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu, niat saya sholat duhur dijamak dengan asar 2 rakaat kosor. Kosor itu artinya diringkas karena Allah. Setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berdiri lagi sholat asar. Niat saya sholat asar dijamak dengan duhur 2 rakaat kosor atau diringkas karena Allah. Allahu Akbar. Cukup 2 rakaat. Itu perjalanan ya. Ini penting. Kenapa oleh Allah dibolehkan kita kalau perjalanan jauh 4 rakaat jadi 2? Kenapa boleh? Karena itu rukhsah, keringanan dari Allah. Karena kita kan letih. Namanya orang perjalanan letih walaupun kayak pesawat. Boleh lebih letih pesawat sebenarnya. Kita masih nunggu di bandara lagi, belum lagi datang pesawat bebar. Apa kayak pesawat berawan? Ya, apa kita udah awannya gelap. Saya pernah ya, sebelum Lebaran nih, sebelum Ramadan, apa tak bebar ya. Ketika udah mau mendarat, sisa 5 menit di Pontianak, tiba-tiba ada berita tidak jadi mendarat karena angin ribut, angin besar. Kita akan alihkan pendaratan ke Batam. Terbang lagi Batam. Udah mau mendarat ke Batam, ada kayak berita tidak jadi mendarat di Batam karena angin topan. Mendarat ke Tanjung Pinang. Apa tak begini jamaah? Saya udah baca syahadat dah banyak-banyak. Tapi alhamdulillah ketika ke Tanjung Pinang selamat ya. Nah, jadi beban pikiran. Baik, setelah itu kita akan mendarat di Madinah insyaallah jam 10:30 malam. Bapak Ibu, nanti di Madinah apa yang kita lakukan di Madinah? Di Madinah tuh banyak-banyak sholat 5 waktu.
banyak-banyak sholat sunnah, ya bukan banyak-banyak, sholat 5 waktu, bukan 5 waktu, ya tidak boleh banyak-banyak. Sholat sunnah, banyak ibadah. Kenapa? Karena kalau kita melakukan ibadah di Masjid Nabawi di Madinah, itu pahalanya sama dengan 1000 rakaat. Kita sholat 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Kita baca Quran 1 ayat sama dengan 1000 ayat. Itu di Masjid Nabawi di Madinah. Kalau di Mekah, Masjidil Haram Mekah yang ada Ka'bahnya, itu dilipat gandakan pahala kita 100.000. Kalau di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ada di Palestina, itu dilipat gandakan pahala ibadah kita 500. Ada lagi pahalanya besar, Masjid Kuba. Bapak Ibu nanti akan dibawa ke situ, bawa Masjid Kuba. Itu kalau kita dari rumah kita, yaitu hotel kita, dalam keadaan berwudu, lalu kita pergi ke Masjid Kuba, kurang lebih dari hotel ke Masjid Kuba itu 10 menit. Lalu kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Sholat apa aja 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Jadi hanya ada 4 masjid yang istimewa dalam Islam di dunia, yaitu Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Aqsa Palestina, dan Masjid Kuba. Yang lain masjid sama pangkatnya. Nah, lebih mulia Masjid Mujahidin karena lebih besar. Tidak, sama ya. Masjid Jami Keraton sama. Hanya 4 yang istimewa. Ya. Terus berbanyak beribadah juga, nanti Bapak Ibu akan dapat jatah ke Raudhah. Dulu sebelum Covid itu ke Raudhah itu tidak tutup 24 jam kita bisa. Tidak pakai surat izin. Sekarang sejak Covid ya harus pakai tasreh. Tasreh itu artinya surat izin. Ya masih untung Ibu berangkat Covid udah tak ada. Saya pertama kali umroh dibuka, ya Allah, umrohnya jadi hampir 1 bulan. Di Jakarta dikurung 1 minggu. Kayak ayam dikurung. Lantai 7, lift dikunci, tangga darurat dikunci. Sampai saya berdebat dengan polisi, Pak, kalau sampai ada kebakaran, ini orang nak kemana nih? Kalau sampai dikunci semua, saking takut corona ya. Nyampe di Madinah, mendarat belum boleh keluar, dikurung lagi 3 hari. Nak balik ke Jeddah, dikurung lagi. Mendarat ke Jakarta, balik dikurung lagi 1 minggu. Ya Allah, kayak ayam aku nih, main kurung-kurung. Padahal total kita umroh seperti biasa, Pak, 10 hari, cuma kurung-kurungnya dan banyak. Alhamdulillah oleh Allah sekarang ya corona sudah diangkat, ya mudah-mudahan tidak ada lagi corona seperti ini. Cuma ada hikmahnya untuk orang umroh, ada hikmahnya. Ngapa hikmahnya? Sejak ada corona, sekarang orang umroh mau masuk ke Raudhah harus pakai tasreh, surat izin. Jadi semuanya pun adil. Kalau dulu enggak, bebas. Kasian yang tua-tua yang tidak sehat, berbor sikut sana sikut sini. Nah sekarang tenang, bapak ibu sehat tak sehat semuanya dapat jatah. Nah jadi ada hikmahnya juga ya. Nanti apa yang kita lakukan di Raudhah? Nah, Raudhah nih bapak ibu ya, lebarnya Raudhah kurang lebih dengan ini itu 2, 3, kurang lebih 8 kali ini lah. Ya 8 kali ini kurang lebih besarnya Raudhah. Apa itu Raudhah? Kata Nabi bersabda begini, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Yang artinya antara rumahku, ini rumah Nabi, tapi sekarang rumah Nabi udah jadi makam Nabi. Makam Nabi itu asalnya rumah Nabi. Karena apa? Semua Nabi dengan Rasul itu kalau meninggal di mana pun dimakamkan di situ. Meninggal masjid, makamkan masjid. Meninggal dapur, makamkan dapur. Meninggal di kamar, makamkan di kamar. Itu kayak kemarin ada viral, ada di Pakistan ada orang ngaku Nabi. Ada di YouTube tuh, namanya Ahmad Ghulam, ngaku Nabi, akhirnya oleh Allah dihinakan. Dia kan ikut Nabi, maksud dia kalau meninggal di mana pun aku kuburkan situ. Akhirnya oleh Allah dihinakan, dia mati dengan berak, mati di WC, akhirnya dikuburkan di WC. Masa Nabi dikuburkan di WC? Mending lagi dapur, masih mending lah ya. Jadi kata Nabi Muhammad, antara rumahku yaitu yang sekarang jadi makam Nabi dan mimbarku, di sini ada mimbar, di sebelah kiri ini makam Nabi, di sini ini mimbar yang biasa khatib naik mimbar tuh. Jadi antara rumahku atau makamku dan mimbar ini ada ruangan, adalah taman dari taman-taman surga. Artinya ulama mengatakan barang siapa pernah masuk ke taman itu, insya Allah akan bertemu dengan taman surga yang asli. Akhirnya di situ tempat mustajab dikabul. Kerja kita apa di situ? Ya sholat, dapat jatah. Ngantrinya kurang lebih, baris kita duduk berdiri sebentar, kurang lebih berdirinya 20 menit. Baru kita duduknya kurang lebih setengah jam. Ya proses semua turun dari hotel kurang lebih balik hotel 1,5 jam. Ya, ini orang ribuan nih yang ngantri di situ. Apa kita lakukan di Raudhah? Tergantung.
Kalau kita masuknya malam, jadi bapak-bapak dengan ibu itu pisah ya. Kalau dulu sebelum covid, enggak sebelum covid sama pisah juga ya. Sama. Cuma sekarang bedanya pakai tasrih ya, surat izin. Nah, kadang-kadang ada jadwal keluar tengah malam. Kalau ibu-ibu biasa habis isya atau pagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasa jam 12 malam ke atas sampai subuh. Atau bapak siang dari habis zuhur sampai maghrib. Itu bapak biasa jatahnya. Umpama jatah bapak ibu mamanya ke raudhahnya malam, ya udah berarti sholat tahajud. Jangan pula sholat duha, tak ada sholat duha malam. Ya. Kalau jatahi bapak ibu ke raudhah pagi, ya sholat duha. Terus kalau jatahnya asar, asar. Nggak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Tapi gimana Pak Ustaz dia masuk raudhah? Ada namanya sholat tahiyatul masjid. Karena raudhah udah masuk masjid. Tahiyatul masjid itu boleh. Kapan dia waktunya? Mau habis asar, habis subuh boleh. Makanya ketika kita masuk di raudhah habis sholat asar atau habis sholat subuh, cukup sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Banyak berdoa di situ. Minta apa aja Allah karena itu tempat yang mustajab. Setelah dari raudhah, ya ini anggap raudhah ya. Pak Ibu, nanti kita keluar belok kiri. Semua jamaah digiring untuk belok kiri. Ketika kita belok kiri, di sini ada makam Nabi. Ada 3 makam bersusun. Yang pertama makam Nabi, di sebelahnya makam Sayyidina Abu Bakar, di sebelahnya lagi makam Sayyidina Umar. Apa yang kita lakukan di makam Nabi? Mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum Nabi. Kadang-kadang ada keluarga kita titip salam. Kalau kita mau umroh kan, kau nak umroh kayaknya, dengar-dengar, iya, kirim salam ke Nabi, sampaikan. Nabi, ada sepupu saya, ada abang saya namanya si Fulan, kirim salam ke Nabi. Nabi dengar, Nabi balas. Kenapa kita tak dengar balasan salam Nabi? Karena mata kita, luar kita melihat, kuping kita mendengar, tapi karena banyak dosa ketutup. Contoh, Bapak Ibu sekarang kan bulan Maulid. Biasa kan banyak acara Maulid. Ya, saya sampai Serak ini 1 hari 3 kali saya ceramah. Ya, hari nanti malam saya mungkin ada yang rumahnya dekat Alas Kusuma. Malam ini saya ceramah di Masjid Al-Fahim Alas Kusuma. Malam Selasa saya ceramah di Gang Cempaka Parwasan. Malam Rabu di Jeruju. Malam Kamis di Mempawah, Surau Nurul Jannah, Kecamatan Tanjung Mempawah Hilir. Mungkin ini dekat sila mau hadir. Alhamdulillah jadwal tidak ada kosong sampai akhir Oktober Bapak Ibu ya. Nah, mungkin mau dengarkan ceramah saya silakan. Kalau mau ikut medsos saya, kalau TikTok Gus Sahrukan. Kalau Instagram saya Ustadz Sahrukan @Sahrini. Nah, itu istri saya Bu. Istri saya namanya Sahrini Juwita. Nah, silakan. Saya Ji pernah nanya istri saya nih, Sahrini, ini gue ulang ya. Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Dia tak jawab Bu, cuma tangannya begini. Ngeri. Ini gue ulang ya. Kalau nak dengar ceramah saya di YouTube silahkan tulis ceramah Ustadz Sahrukan. Nah, ya itu tulis. Silahkan di subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Saya kalau ceramah suka gurau ya. Coba lihat kalau bulan Maulid nih. Biasanya kan kalau ada ceramah Maulid ada baca serakal kan? Baca serakal berdiri apa duduk? Berdiri. Menghormat siapa kita berdiri itu? Kalau kita upacara 17 Agustus kita berdiri, menghormat bendera. Baca serakal, berdiri semuanya. Kenapa? Menghormat siapa? Menghormat kata ulama bahwa ketika Nabi dibacakan selawat, Nabi hadir. Kenapa kita tak nampak? Karena mata kita ketutup banyak di dosa. Begitu pula ketika kita mengucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, ziarah di makam Nabi. Nabi jawab, kalau bahasa kita, Waalaikumsalam. Ya Waalaikumsalam Pak Haji Urai alhamdulillah nyampe hati Pak Haji. Nah, cuma kita tak dengar karena kita tutup banyak dosa. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, para ulama yang hatinya bersih, itu langsung dengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Terus dari makam Nabi di sampingnya ada Sayyidina Abu Bakar. Kita ucap salam juga. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar, atau Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Di sebelahnya lagi Assalamualaikum Sayyidina Umar. Baru setelah itu kita keluar. Nah, keluar Bapak Ibu udah balik ke hotel. Itu kerja kita di Madinah. Terus nanti di hari kelima siap-siaplah kita akan menuju ke Mekah. Mekah untuk melaksanakan umroh. Itulah inti Bapak Ibu berangkat di umroh itu. Ya umroh. Apa umroh?
umroh itu ada 4 rukun wajib kita lakukan. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tertib berurutan. Berurutan, tidak boleh tawaf dulu baru sa'i, atau tawaf dulu sa'i atau niat sa'i baru tawaf, tidak boleh, harus berurutan. Insya Allah hari kelima biasanya kalau Musdalifah tuh berangkatnya nanti menuju ke Mekah tuh siang habis sholat duhur biasanya. Nyampenya nanti di Mekah sekitar jam 9 malam. Itu kita sebelum memakaikan ihram, sebelum kita berangkat ke Mekah, kita harus tahu apa saja sunnah ihram atau sunnah umroh. Di antaranya sunnah sebelum kita memakai pakaian ini, sebelum berniat ya ke Mekah, disunnahkan mandi pakai niat. Nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya mandi untuk ihram atau niat saya mandi untuk umrah, sunnah karena Allah. Kayak mandi besar. Mandi sunnah lagi pakai wangi-wangian, pakai sabun gosok gigi. Disunahkan juga buang bulu-bulu kecuali jenggot sunnah dipelihara. Ya kumis sampai bulu hidung semua. Ya, disunahkan tuh. Disunahkan kita istilahnya ini mau menghadap Allah. Ya wangi-wangi. Bukan apa gitu kan ada. Kalau ada cara kawin baru cara kawin paling ganteng, paling cantik, paling wangi. Tapi kalau sholat ya Allah mau kena sebulan tak diganti sampai asam bau. Padahal mau menghadap Allah. Nah, jadi kita nanti menghadap Allah tampil terbaik untuk Allah. Ya, setelah itu, setelah udah tahu sunnah juga kita udah perlu tahu apa saja larangan-larangan. Jadi ketika bapak udah pakai baju ihram, ibu juga nanti dapat seragam. Biasa kalau kita Musdalifah nih, umroh itu kan dapat jatah 2 kali bu. Ada umroh wajib, yang pertama berangkat dari Madinah, ada umroh sunnah. Biasa umroh pertama tuh dianjurkan ibu-ibunya pakai baju putih semua. Tapi tidak dapat jatah dari travel. Ya, baju putih bawa masing-masing. Baru umroh keduanya baju bebas. Nah pakailah nanti yang umroh kedua tuh mau kena yang dari Musdalifah kan ada warna hijau-hijau lumut tuh ya, dengan kalung itu ya, itu terpenting ya, ID card. Jadi bapak ibu kalau keluar hotel wajib pakai ID card, takut kita sesat. Makanya hati-hati, mohon maaf saya di beberapa jamaah 3 kali di umroh. Ya, ketika saya manasik, dari manasik saya sudah lihat tadi ya, kayaknya agak ngeremeh kan. Saya manasik sukanya letup. Ya, agak ngeremeh kan. Mungkin karena udah umroh sering. Nyampe di Mekah, saya ajak, ayo bapak ibu semuanya nanti kita tawaf umroh sama-sama. Pak Ustaz, kami izin, kami dengan istri ya berdua, kami udah tahu dah 3 kali ke sini. Oh iyalah. Kita tawaf sa'i, bapak ibu udah balik, udah bujurkan kaki, udah 3 jam, ini orang 2 belum muncul. Saya enggak curiga dari sesat, karena pikir saya udah 3 kali, mungkin masih itikaf di masjid kali ya. Ya saya biarkan, kalau orang udah biasa ke Mekah kan. Lama itu kita balik ke hotel tuh sekitar sebelum subuh, balik ke hotel kurang lebih jam 3 subuh. Dia nih baru ngubungi saya sekitar jam 5 sore. Kata dia hotelnya hilang, ya nomor saya tak aktif, padahal saya aktif terus. Bingung dia, padahal dia asalnya tahu tuh hotel. Akhirnya ketemu dengan saya cari. Ya yang nelpon akhirnya bukan dia, pakai HP orang lain, orang Indonesia. Makanya kalau bapak ibu sesat, jangan takut, itu guna ID card. Kalau HP-nya tidak aktif, rosak atau habis baterai, cari orang Indonesia. Dek, teleponkan Pak Ustadz. Nanti kita jemput, tinggal video call jemput dia habis itu. Akhirnya ngapa saya bilang, itulah abang. Mohon maaf, abang kayaknya mohon maaf ya, ada agak sombong karena udah nyampe sini. Iya Pak Ustadz, istighfar, astagfirullah. Makanya hati-hati, sana tempat suci. Jangan macam-macam. Ya itulah gunanya kita jadi orang yang merendahkan diri ya. Apalagi itu tempat suci, betulkan niat. Terus apa itu larangan ihram? Ketika kita udah pakai ini, udah mengucapkan niat, ya maka berlakulah larangan. Kalau walaupun pakai ini belum mengucapkan niat, tidak berlaku larangan. Tapi kalau udah mengucapkan niat, berlaku larangan ihram. Larangan ihram itu terbagi. Ada khusus laki-laki, ada khusus perempuan, ada untuk umum. Yang pertama, larangan khusus laki-laki. Laki-laki kalau udah ucapkan niat tak boleh tutup kepala.
pakai songkok tak boleh, atau tutup kepala pakai kain ihram. Ya, ini sekarang masih musim panas. Saya 3 minggu lalu masih 45 derajat. Nah, ini sekarang ini masih kurang lebih 41, 42. Ya, Masya Allah panasnya kalau zuhur, ya Allah. Naudzubillah panasnya. Nah, saya pernah berangkat umroh musim dingin. Jadi saya tak sadar ketika saya duduk di bis, duduk di belakang, karena AC sejuk, saya tutup kepala saya pakai ini, begini ini. Begini. Tak sadar saking sejuknya. Akhirnya jemaah Pak Ustaz melanggar. Oh iya, astagfirullahaladzim, kena alam melanggar ya. Nah, kalau udah melanggar gimana? Ada 3 hukuman. Kalau kita melanggar larangan tersebut ada 3 hukuman. Boleh pilih. Yang pertama, nyembelih kambing 3 juta. Oh, mahal. Yang kedua, puasa 3 hari. Tak kuat, musim panas lagi di Mekah. Biasa orang banyak ngambil yang ketiga. Yang ketiga, memberi makan fakir miskin. Itu biasanya diberi 150 rial, kurang lebih 600 ribu. Berikan aja ke ustadz yang bimbing itu, nanti beliau yang akan bagikan ke fakir miskin. Nah, makanya hati-hati, daripada kita kena 600 ribu, bagus kita belikan korma dapat berapa kilo ya. Nah, itu dilarang untuk laki-laki. Pertama, dilarang tutup kepala, Pak. Yang kedua, laki-laki dilarang tutup mata kaki. Pakai sepatu tinggi tutup mata kaki tak boleh, pakai kaos kaki tak boleh. Tapi kalau pakai sepatu sendal tak tutup mata kaki boleh. Yang ketiga, laki-laki tak boleh memakai pakaian yang berjahit yang bergabung. Contohnya ini pakaian berjahit dan bergabung nih. Agak celana dalam berjahit bergabung tak boleh, Pak. Walaupun tak biasa. Makanya mulai hari ini Bapak tak usah pakai celana dalam, Pak. Biasa kan, biar tak risih ya. Tak boleh, tak ada. Kalau kita maksa, kami tak biasa Ustaz, kami pakai celana dalam. Pertama dosa, kedua kena denda, ketiga umrohnya tak sempurna. Loh, kalau ini kok boleh kok Ustaz? Dia kan berjahit. Betul, ini berjahit tapi tak bergabung. Contohnya ini. Ini berjahit tapi tak bergabung. Andaikan ini dijahit, Bu, digabung, nggak boleh. Contoh kain saya nih, kain saya ini nggak boleh karena bergabung. Tapi andaikan dibelah dua, seret dibelah dua, lalu dipakai, boleh. Nah, jadi yang laki-laki tak boleh pakai berjahit dan bergabung. Banyak orang nanya, kalau Pak Ustaz pakai apa? Ikat pinggang itu enggak apa-apa, atau pakai kalung ID card enggak apa-apa, atau kacamata pakai ada rantai, tas enggak apa-apa, itu bukan pakaian, itu namanya aksesoris. Jadi 3 khusus laki-laki tadi, dilarang tutup kepala, tutup mata kaki, pakai pakaian yang berjahit yang bergabung. Khusus ibu-ibu ada 2, dilarang pakai cadar, tak boleh. Pakai cadar tak boleh. Masker, kalau masker gimana Pak Ustaz? Kalau masker itu ada ulama mengatakan boleh karena darurat. Tapi sekarang corona udah tak ada, udah tak usah pakai masker. Bahkan kalau ulama-ulama yang Masya Allah, Bu ya, ulama-ulama yang Masya Allah, enggak, masker tak pernah tutup walaupun musim debu apa enggak apa. Alasan mereka, karena di sana udaranya berkah, banyak-banyak yang tempat berkah. Ya, jangan takut sakit. Saya alhamdulillah, saya haji dari pertama, saya ke Mekah pertama kali tahun 2008. Pada waktu itu saya pakai bis 2 hari 2 malam baru nyampe dari negara Yaman. Betul, saya mundur di sana dengan Buya Yahya, kakak kelas Buya Yahya. Pakai bis 2 hari 2 malam. Dari 2008 sampai sekarang ya enggak pakai masker. Alhamdulillah, ya namanya batuk pilek biasa. Karena ke Mekah ya batuk pilek di Pontianak. Ya. Berkah, cium gitu banyak-banyak. Berkah tempat situ. Jadi ibu dilarang tutup muka, Bu ya, pakai cadar. Yang kedua, dilarang tutup telapak tangan. Makanya nanti ibu dapat jatah sarung tangan yang nggak ada tutup telapak tangan, sarung tangan yang masuk sini itu, kayak mau ketawa. Itu larangan bagi ibu. Terus ada larangan untuk umum, laki-laki yang perempuan sama. Apa diantaranya? Dilarang memakai wangi-wangian. Apa aja yang wangi? Sabun. Tapi ingat, dilarangnya ketika kita sudah mengucapkan niat. Sabun tak boleh, odol, wangi tak boleh. Apalagi yang wangi biasa. Minyak wangi, Rexona, pokoknya wangi-wangi tak boleh. Tapi kalau kita sebelum niat boleh. Sebelum niat, ibu kan sebelum niat nih mandi kan, mandi sunnah tadi, pakai Rexona biar tak bau ketiak. Ya perlu Pak, penting Pak, bukan apa. Apalagi yang bau ketiak, tak pakai Rexona sedang enggak?
Itu perjalanan dari Madinah ke Mekah 6 jam. 6 jam. Istirahat di hotel kurang lebih 2 jam. 8 jam. Baru kita turun. Apa asam bau tuh? Ya, kasihan orang, Bah. Nah, jadi pakai resoda masih boleh karena belum niat. Ya, mau pakai minyak wangi, kayak ihram bapak dan bapak minyak wangi masih boleh karena belum niat. Tapi kalau udah niat tak boleh pakai wangi-wangian. Tak boleh juga meminyaki bulu-bulu. Rambut itu mau diberi minyak, walaupun tak wangi tak boleh. Minyak jelly jelata asli bekas gorengan asin tak boleh. Jenggot beri minyak tak boleh. Tak boleh juga apa tadi buang bulu-bulu tak boleh. Sengaja tak sengaja. Contoh, ibu umpamanya bergalu, atau bersisir. Kalau bersisir lihat, udah rambut ikut 2 putih kena. Ya atau bapak lupa, cim gitu kan. Atau biasa, mohon maaf, kita di sana ini kan musim panas. Tak, hidung kita tuh cepat bertai. Hidung nih, tai hidung tuh cepat kering. Kalau sini kan kita paling buang tai hidung 1 hari 2 kali. Di sana tuh tiap jam buang tai hidung. Kering tuh ya. Kita buang tai hidung nih. Lihat bulu ikut. Kena dam tadi itu namanya. Yang 600.000 paling murah gitu ya. Jadi hati-hati, jangan buang bulu-bulu. Terus nggak boleh juga mengganggu hewan. Banyak hewan nanti burung merpati, Bu. Jadi kita dianjurkan bersedekah bukan juga manusia ke hewan. Itu ada orang jual makanan merpati harganya 5 rial 1 bungkus, 20.000. Kita beli, niatkan sedekah ke hewan. Pahalanya juga berlipat. Sambil biasa orang foto, ribuan burung merpati. Nggak boleh ganggu hewan, nggak boleh ganggu tumbuh-tumbuhan. Ya, nggak boleh menikahkan orang. Saya biasa nikahkan orang. Ya, nggak boleh menikahkan orang, apalagi menikah seorang. Tak boleh betul, tak boleh. Kalau udah niat, kalau belum niat tak apa-apa. Ya, itu diantara larangan-larangan ihram. Baik, setelah Bapak Ibu udah tahu larangan ihram, kita pun akan bersiap-siap. Ya, akan menuju ke kota Mekah. Sebelumnya Bapak, kalau Ibu tidak perlu pakai baju khusus ya, bebas. Kalau Bapak-bapak ada ini disebut kain ihram, baju ihram. Ini kalau cara pakai bawahnya, Bapak-bapak begini, Pak. Siapkan ikat pinggang, takut jatuh ya. Ini Pak, ujung ketemu ujung. Yang lebih enak ya, Ibu nanti boleh ingatkan ke suami yang tak ikut. Ujung ketemu ujung, tarik ke kanan. Fullkan ke kanan. Tekan, ya. Rusuk kanan tekan, tarik ke kiri. Tekan rusuk kiri, tarik ke kanan. Lalu cara gulungnya, kempeskan perut, Pak. Kempeskan. Ketika selesai, kembangkan. Jadi tarik. Paham ya? Cara gitu. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Ini saya yang paling suka nih, pakai ini. Sebenarnya banyak cara. Tapi kalau paling praktis ini. Ya, ini ujung ketemu ujung, tarik. Ya, tekan tusuk kanan, tarik ke kanan, tusuk kiri, kempeskan perut, taruh. Ini enak nih, nggak tersengkang kata orang Pontianak. Kalau gini, ada nggak orang pakai gini? Dia tak mau repot dia. Ini ya, kan nggak bisa laju jalanan. Nanti kita sa'i bisa jatuh. Jadi paling enak tadi dah. Ulang lagi ya, ujung ketemu ujung, tarik ke kanan, tekan tusuk kanan, tarik ke kiri, tekan tusuk kiri, tarik ke kanan, kempeskan perut, kembangkan. Biar lebih aman, ya pakai ikat pinggang. Ikat pinggang kantor boleh, ikat pinggang gini. Kalau saya ini, ngapa? Ini hebat. Ini nih, bulog. Anak pondok banyak pakai ini. Ustaz-ustaz bisa nyimpan duit. Di sebelah sini bisa nyimpan apa aja, ATM bisa. Ini kalau dia rupiah bisa 10 juta saya nyimpan. 4 juta, 5 juta. Kalau dia rial lebih banyak lagi. Karena selembar itu 2 juta. Satu lembar 500 rial itu seharga 2 juta. Jadi penting Pak, saya pernah dapat jamaah, biar tidak terulang. Iya saya pernah dapat jamaah, dan pakai ikat pinggang. Ini kadang-kadang ada orang tuh banyak, ya agak sok-sok. Pak pakai ikat pinggang, ada Ustaz, biasa kata dia. Kuat, iyalah kata saya. Betul-betul ini berjalan depan Ka'bah. Ini panjang amat. Ini nih,
sampai jatuh bawah. Tinjak orang asli telanjang bulat. Cepat saya buka bagian atas ihram saya peluk tuh. Pucat. Nah, jadi hati-hati cari aman dia, cari aman pakai ikat pinggang. Bukan apa sedang enggak. Kita tak pakai dalam. Kalau sampai jatuh sedang enggak latu-latu tuh ya apa? Ini yang bagian bawah, bagian atas. Kalau bagian atas gampang Pak, begini. Bagian atas. Ayo disimpan di tengah, tarik ke kanan, banyakkan ke kanan. Banyakkan ke kanan, simpan di bawah ketiak. Simpan bawah ketiak, lemparkan ke kiri. Ini sisanya nih, masukkan, selitkan sini. Dan hati-hati ini banyak terjadi, enggak sah tawafnya, enggak sah sholatnya. Dia pakai kayak gini tapi pusarnya nampak, pusar aurat. Enggak boleh, harus diangkat. Ingatkan Bu suami ini Bu atau anak laki-laki ini Bu, pusar tak boleh. Banyak orang itu tidak sah sholatnya. Juga ininya tinggi, sampai nampak lutut, tidak sah tawafnya, tidak sah sholatnya. Harus di bawah lutut. Jadi begini Pak ya, nampak bahu kanan. Ini nampak bahu kanan hanya pada waktu tawaf saja. Selain tawaf di sholat sa'i disunahkan tutup. Jadi kalau selain tawaf gini ya, ulang lagi, banyakkan ke kanan. Ya. Selain tawaf, ya, lempar ke belakang. Sisanya selitkan. Ya. Tutup bahu kanan. Tapi kalau tawaf dibuka. Tinggal lu baca, simpan bawah ketiak kanan, lemparkan. Nah, ingat Pak ya, hanya dibuka bahu kanan hanya pada waktu tawaf saja. Selain tawaf di bis sholat, nanti Ibu perjalanan Madinah Makkah itu ada istirahat di rest area 1 jam, sunnahnya tutup. Sa'i tutup, hanya tawaf saja. Setelah pakai gini, barulah Bapak Ibu akan ramai-ramai berangkat ke Madinah. Tidak ke Mekah. Tapi dari hotel kita sebelum ke Mekah, kita akan singgah dulu. Namanya Masjid Bir Ali atau Masjid Dzul Hulaifah. Untuk apa kita singgah di situ? Untuk ambil mikot. Mikot artinya niat umroh. Jadi niat umroh tidak sembarangan di tempat mana pun, ditentukan oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau orang yang berangkat dari Madinah, dia niatnya di Masjid Bir Ali atau Masjid Dzul Hulaifah. Perjalanan dari hotel kita ke Masjid Bir Ali kurang lebih 20 menit. Nyampe Masjid Bir Ali, nanti kita masuk masjid, sholat sunnah ihram. Usolli sunnatal ihram, rakaataini lillahi ta'ala. Kita bahasa Melayu, niat saya sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Udah 2 rakaat assalamualaikum, lalu kita berdoa. Doa apa aja? Nanti setelah itu masuk bis. Niatnya nanti di dalam bis. Bapak Ibu jangan takut, nanti dibimbing kena ustaz. Bapak Ibu tinggal ngikut ya. Jadi semua kita tuh dibimbing terus ya. Nah, dibimbing sampai bis, nanti kita niat di bis. Loh Pak Ustaz, ngapa tidak ada di masjid? Kan sesuatu ibadah lebih afdal masjid. Ngapa pula kita niat di bis? Ikut Nabi. Pada waktu itu Nabi setelah sholat sunnah, beliau naik unta, niat di atas unta. Karena zaman sekarang tak ada unta, kita niat di atas bis. Nah, nanti niatnya gimana? Sebelum niat kita ingatkan lagi itu. Oleh ustaz-ustaz ingat, ayo bapak-bapak yang masih pakai kaos kaki buka, pakai songkok buka, yang masih pakai jilbab dalam buka Pak, ibu-ibu cadarnya buka Bu, sarung tangannya buka, yang nutup telapak tangan. Udah ndak aman-aman. Coba kawan-kawan semua lihat, ndak ada bantaran. Udah, ayo ikut. Nah, baru kita baca niat. Nanti tinggal ikut ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha wa ahramtu biha fardhon lillahi ta'ala. Bapak Ibu tinggal lihat. Setelah itu baru dilanjut baca labbaik Allahumma labbaik. Setelah kita mengucapkan niat, maka berlakulah larangan tadi. Tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh buang bulu. Tapi ingat, kentut boleh. Bukan apa, saya ini pengalaman. Jadi ada jamaah hari nak kentut. Ya, dia tahan pakai. Saya lihat berkeringat. Ya, padahal asik pun malah berkeringat ni. Di perjalanan dah kurang lebih 4 jam, 2 jam lagi nyampe. Pak, bapak sakit ke? Tak Pak Ustaz. Ngapa pula saya ini malu? Ngapa? Saya nak nanya Pak Ustaz. Takut tak sah umroh saya. Nak nanya apa? Kentut tak boleh kenapa? Boleh. Keluar aja. Dikeluarkan betul ya Allah, bawa satu bis. Alhamdulillah berkah. Kata yang kentut, kata yang kentut, alhamdulillah penyakit keluar. Kata yang nyium, innalillah penyakit masuk. Maaf ya saya buka panas ya.
Jadi Bu, selesai Ibu mengucapkan niat, nak tekan tut pun nak tabirah, nak kencing boleh. Nanti setelah itu kita nyampe, insya Allah jam 9 malam, ibu-ibu rombongan itu nyampe di Mekah. Nanti nyampe di kamar, hati-hati, ini banyak pelanggaran di kamar nih. Bapak biasa lupa. Nyampe di kamar buka kain ihram, ganti kain biasa, kain sarung ini. Kena. Ibu biasa pun banyak gak lupa. Di hotel kan kita dapat jatah sabun. Biasa bersabun tangan tuh. Mulai basuh. Karena mulut asam, gosok gigi pakai odol. Kena. Hati-hati Bu ya. Gosok gigi boleh, tapi tak boleh pakai odol. Mandi boleh, tapi tak boleh pakai sabun. Jadi nanti Bapak Ibu nyampe hotel silahkan. Mandi, telanjang bulat boleh. Enggak apa-apa. Telanjang bulat yang penting di dalam WC, jangan depan orang. Ya, boleh. Karena ada ini saya udah banyak pengalaman, ada jamaah tuh dengan kain ihramnya mandi. Kak dia kira batal. Jadi jangan sampai salah sebelum kita terjadi dia. Itulah gunanya kita nanya. Nanti Bapak Ibu kalau tidak paham tanya ke Habib Zain yang ngawal Bapak Ibu, Habib Haidar, atau mungkin Japri saya kalau malu ya minta nomornya ke Ustadz Olili, ke Trisno. Ada nomor saya, mungkin ke beliau segan lebih enak. Tanya aja, jangan malu. Sampai di Mekah si bimbing. Banyak jamaah di Mekah walaupun saya tidak berangkat karena dia udah cair nelpon ke saya, padahal ustaznya ada. Pak Ustaz saya lebih enak ke Ustaz. Ayolah, tak apa. Tak apa-apa, silakan. Terus sekitar ketika nyampe hotel jam 9, kita ada waktu itu situ makan, bagi kunci, istirahat. Biasanya diberi waktu istirahat kurang lebih 40 menit sampai 1 jam. Setelah istirahat cepat kita turun, ngumpul di lobi. Dalam keadaan berwudu. Ngapain harus cepat Pak Ustaz? Biar cepat balik halal. Selama kita belum melakukan tawaf sa'i terus haram kita nih. Balik Indonesia terus haram seumur hidup. Jadi caranya halal, baru kita bisa balik halal. Pakai gawangi boleh, pakai songkok boleh. Ketika kita sudah melakukan tawaf sa'i, turun ngumpul di lobi, nyampe masjid kita lakukan sholat maghrib isya. Tadi kan di jalan kita belum sholat maghrib isya. Jangan sholat di rest area, rugi. Kalau sholat di rest area tempat istirahat, pahalanya 1 ya. Kita sholatnya masih dilarang dalam Ka'bah, pahalanya 100.000. Nanti dibimbing lah Ustaz tuh. Setelah kita sholat maghrib isya, di situ kurang lebih jam 11 lah Bapak Ibu tuh masuk masjid tuh, baru kita akan melakukan tawaf. Turun, ini anggap Ka'bah ya, ini anggap Ka'bah. Ini kita masuk Ka'bah. Ya. Kalau dulu sebelum Covid, bapak-bapak masuk ke pelataran Ka'bah baju bebas. Sejak Covid sekarang enggak. Masuk pelataran Ka'bah, baik mau tawaf atau mau tidur atau mau berfoto atau mau apa ya, bapak-bapak wajib pakai kain ihram. Kalau ibu-ibu bebas. Kalau bapak tidak pakai kain ihram, bapak tak bisa sholat 5 waktu di pelataran Ka'bah, harus di lantai 2. Tapi ini juga ada hikmahnya. Ini gara-gara Covid semua, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya gimana? Ya hikmahnya jadi cantik Ka'bah tuh. Seragam putih semua. Kalau dulu kan putih, hijau, merah, kuning. Sekarang udah putih semua ya. Peraturan dari sejak Covid ini. Dan juga hikmahnya juga tidak terlalu ramai orang. Karena orang kadang-kadang malah kalau cuma nak sholat pelataran bawah ya repot lagi pakai kain ihram, sedang gak musim panas, udah pakai baju biasa. Akhirnya tak terlalu padat di situ. Jadi ketika kita udah masuk, ngelihat Ka'bah, ada doa melihat Ka'bah. Bapak Ibu tinggal ikut. Enak nanti rasa bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ikut belakang. Allahumma zid hadal baita, zid hadal baita. Tinggal ikut ya semua. Baru kita tawaf begitu. Doanya Bapak Ibu tinggal ngikut. Subhanallah, subhanallah. Ya ada di saya yang pas 3 minggu lalu ada di YouTube tuh. YouTube saya mimpin tawaf saya. Pada waktu itu 3 minggu lalu saya bawa Habib Toha Al-Jufri yang biasa bersolawat tuh. Nah ini cara tawaf gimana? Ini Bapak Ibu, ini Ka'bah. Ini ada 4 rukun. Bahasa Arab rukun, bahasa kita tiang. 4 tiang, 1, 2, 3, 4. Ini disebut rukun Hajar Aswad, tiang Hajar Aswad. Karena di sini ada Hajar Aswad. Ini disebut rukun Iraki, tiang Irak. Maksudnya kalau kita bujur ke sana, bujur itu tembus ke negara Irak. Jadi orang Irak sholatnya kan kiblatnya kadang gini. Kalau di sini rukun Syam, negara Syam. Zaman dulu disebut Syam, sekarang disebut negara Suriah. Bujur negara Suriah. Ini rukun Yamani, Yaman sini. Jadi kalau kita bujur begini nih, itu nyampe ke Yaman. Termasuklah kita orang Indonesia. Ini di Yaman, di sini Indonesia. Jadi orang Indonesia dengan orang Yaman kiblatnya nggak ada di sini.
Nah, kalau di sini ini orang Amerika, Eropa sini nih. Jadi ini kita kan kiblat, ini kiblat nih. Andai kan kita pakai pesawat nih, bujur, tak usah belok-belok, nyampe Mekah. Jadi tawaf dimulai dari mana? Tawaf dimulai seputaran dari Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Nah, di sini ini Hajar Aswad, di sini di dinding masjid nih, dinding masjid Bapak Ibu noleh sebelah kanan itu ada lampu warna hijau. Artinya lampu warna hijau dengan Hajar Aswad itu sejajar. Disitulah dimulai langkah kita untuk tawaf. Ketika Bapak Ibu udah mulai langkahnya tawaf, ya, tawaf, nyampe di lampu hijau, dihitung 1, mutar lagi, dihitung 2. Cuma sebelum tawaf ada sunnah-sunnah yang kita lakukan. Jadi ketika kita tawaf, ya, nih, ininya dibuka ya, Pak Bahu. Kita kan turun dari masjid nih, turun ke pelataran. Lalu ketika kita berjalan begini, sejajar dengan Hajar Aswad, sejajar dengan lampu hijau, kita ngangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Noleh melihat Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, cium 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim, cium. Tapi ciumnya tak usah bunyi, bukan ini. Itu bukan cium namanya, kisbai namanya itu ya. Setelah itu kita berjalan. Perhatikan, ya, jalan gini. Lalu kita nyampe pojok sini, namanya pojok Rukun Yamani. Bentuknya mirip dengan Hajar Aswad, mirip, cuma tidak ada lubangnya ya. Di situ nyampe Rukun Yamani kita kayak Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, untuk usah dicium. Gini, Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Nah, ketika jalan antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, baca doa Rabbana atina, sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika nyampe di Hajar Aswad lagi, ini dihitung 1. Kayak tadi, angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan lagi. Doanya nanti dibimbing, tinggal ikut ya. Perhatikan, yang wajib menghadap Ka'bah bahu kiri kita. Andaikan, ini biasa gini nih. Ketika kita jalan, ini banyak orang lain mau lewat kita, mau nyebrang. Nyebrang akhirnya kita tertabrak. Bapak Ibu tertabrak begini. Ya. Tertabraknya dari sini, asalnya di sini kan, tertabrak berputar begini. Lalu Bapak Ibu lanjut jalan. Jalan, nyampe di Hajar Aswad, enggak gitu. Enggak gitu, batal. 1 putaran batal. Jadi caranya bagaimana? Andaikan ada orang nyenggol kita, kan biasa orang nih nak nyerobot, maksudnya mau nyebrang, kita tuh gini, ya balik lagi, baru jalan lagi. Atau ada orang nak nyebrang, ya kita jangan berjalan, gini, break. Yang penting kaki tak bergerak, break dah, jalan lagi. Ah, di banyak orang tak paham, ujung-ujung tawafnya batal, umrohnya tak sah. Ya, putar, anggaplah ini putaran ke-7 ya. Nah, dah selesai 7. Setelah kita selesai melakukan tawaf, kalau udah selesai melakukan tawaf tutup begini. Jadi sunnah dibuka hanya tawaf, selain tawaf ditutup. Lalu kita akan melakukan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Ini Ka'bah, Hajar Aswad, di sini ada makam Ibrahim yang kayak sangkar burung, warna yang emas, itu dari emas asli, kayak sangkar burung. Kenapa disebut makam Ibrahim? Para sahabat ya. Kenapa disebut makam Ibrahim? Makam bukan kuburan. Maksudnya makam itu bahasa Arab, artinya bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Kalau Bapak Ibu ngintip, tapi kalau ketika tawaf tak usah pegang ya. Ketika tawaf tidak boleh nyentuh di makam Ibrahim, tidak boleh nyentuh Ka'bah. Ngapa? Wangi. Kalau kita sentuh kena hukum. Nanti ada waktunya di tawaf wada, tawaf terakhir, nanti Bapak Ibu semuanya dibawa untuk cium Ka'bah, untuk cium makam Ibrahim. Bapak Ibu juga ingatkan kepada ustaznya nanti, Ustaz, saya minta jatah, mana jatah kami mau cium saya. Kalau Bapak Ibu tidak rombongan sulit biasanya, tapi kalau rombongan agak enak. Dibimbingkan Ustaz untuk nyium dinding Ka'bah ya. Kalau Hajar Aswad tak bisa, itu tak sehat-sehat, hati-hati. Saya udah haji 3 kali, umroh tidak tahu berapa puluh kali, cuma 2 kali ya saya nyium Hajar Aswad, itu pun nak mati dah.
Ya kalau tak sihat jangan macam-macam. Dan itu pun tak wajib, hukumnya sunnah. Paling sedikit Bapak Ibu nanti semuanya, saya kemarin bawa jamaah 3 minggu lalu 118 orang, semua nyium dinding Ka'bah. Itu nyium dinding Ka'bah, ya Allah, udah mau pingsan dah orang saking senangnya. Ya, bayangkan kita sholat ada Ka'bah, tak pernah nyentuh Ka'bah, tiba-tiba kita bisa nyentuh Ka'bah, apa tak nikmat kan? Lalu kita dari makam Ibrahim nih, kalau Bapak Ibu ngintip itu ada bekas telapak kaki Ibrahim, ada batu bentuk kaki. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim ketika ada banjir Nabi Nuh, Ka'bah kan hilang tuh, kena banjir. Hajar Aswad hilang. Di zaman Nabi Ibrahim dicari lagi, dibangun lagi, dicari lagi Hajar Aswad dapat. Lalu Nabi Ibrahim masanglah Hajar Aswad di tempatnya. Sebelum masang beliau bertinggi loh di atas batu. Ya, dengan kekuasaan Allah batu tersebut lecak dan bekas jadi kaki beliau diabadikan di makam Ibrahim. Nanti Bapak Ibu lihat ente, ya, tidak besar kakinya kecil kayak gitu. Lalu setelah tawaf kita akan ngumpul di sini, sholat sunnah tawaf, usolli sunnat tawaf, raka'ataini lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu, lihat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Ya, surah bebas. Setelah itu kita berdoa. Nanti Ustaz mimpin doa, lalu diberi waktu ibu bapak doa masing-masing. Itu tempat mustajab. Minta apa aja pada Allah. Urusan dunia akhirat minta pada Allah banyak-banyak. Setelah itu setelah doa, nanti diberi waktu untuk foto-foto. Pertama foto ramai-ramai, setelah itu foto bersama pasangan. Setelah foto, baru kita akan menuju sini untuk minum air zam-zam. Ini sama dengan Nabi. Jadi perjalanan semua ini mengikuti sunnah Nabi ya. Minum air zam-zam. Kalau air ini kita minum caranya ya, baca bismillah baru alhamdulillah. Setelah minum, sebelum minum baca bismillah, habis minum alhamdulillah. Sama dengan hajat zam-zam. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Caranya gitu contoh. Ya. Jadi minum Hajar Aswad, kalau air ini sunnahnya duduk minum. Kalau kita minum ini berdiri, ini penyakit kata Nabi. Makanya sunnah minum duduk. Sedangkan air zam-zam boleh duduk, boleh berdiri, tak ngaruh, sama-sama sunnah. Mau berdiri boleh, sunnah juga. Mau duduk boleh. Yang terpenting minum air zam-zam kata Nabi, yang paling penting ma'u zam-zam lima syuribalah. Yang artinya air zam-zam tergantung niat kita yang minum. Jadi sebelum minum zam-zam bilang gini, madhab kiblat, madhab Ka'bah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan berkah air zam-zam ini, ya, bukakanlah hati suami saya yang kasar, bukakanlah hati istri saya yang comel dan cerewet, ya Allah berilah hidayah anak saya yang kurang ajar suka melawan saya, ya Allah. Ya Allah, saya punya tanah 3 kapleng tak laku-laku di Bungur, lakukanlah ya Allah dengan harga yang cantik yang mahal, biar saya bisa umur. Apa aja doa air zam-zam. Setelah kita doa puas, baru kita minum. Cara minum tadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadikan ganjil 3 kali. Kalau masih belum habis 4, jangan habiskan 5 kali baru habis. Sunnahnya ganjil. Setelah minum air zam-zam dari sini, ini makam Ibrahim, minum air zam-zam di sini, lalu kita akan berjalan ke sini. Ini menuju namanya Jabal Bukit Sofa. Bukit Sofa di sini. Di ujung sini Bukit Marwah. Ini kayak bukit agak naik gini, naik, tapi tidak tinggi. Tapi di dalam ini udah ruangan udah AC semua. Ya, Bukit Sofa. Di Bukit Sofa ini nanti kita akan melakukan sa'i. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil. Ya. Kita di Bukit Sofa ini akan menghadap ke Ka'bah lagi sambil baca doa. Bismillah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah wa asila. Bapak Ibu tinggal ikut ya nanti. Yang bimbing itu pelan-pelan baca, tidak laju. Allahu Akbar kabira, kabira. Jadi enak, suara pun nyari-nyari. Setelah baca doa ngadap Ka'bah, baru kita akan berjalan Bapak Ibu, melakukan sa'i. Jalan biasa. Doanya juga tinggal ikut. Jalan biasa. Nanti di pertengahan jalan kita ketemu lampu hijau. Lampu hijau kurang lebih panjang dari lampu hijau ke lampu hijau kurang lebih 20 meter. Apa arti lampu hijau? Ya, sepanjang 20 meter itu disunnahkan di lampu hijau laki-laki lari selaju-lajunya. Lari sunnahnya. Ya lari Pak. Nah, inilah gunanya Bapak pasang ini. Lari bisa. Nah, kayak saya masih ingat kalau saya main bola dulu dengan Buya Yahya. Ketika di pondok di Dalwa. Dalwa kan kalau main bola pakai kain. Tak pakai celana. Enak kalau jadi kiper. Tinggal ngangkat tak gol. Jadi
Ketika lampu hijau bapak-bapak sudah lari laju. Ibu-ibu disunahkan tidak lari, jalan biasa. Sedangkan kalau bapak lari laju, ibu bisa ketinggalan. Jadi caranya bagaimana biar sama-sama adil dan pahala tetap dapat? Bapak seakan-akan lari. Ngimbang ibu, ya, seakan-akan. Ngimbang ibu. Jadi pahala sunnah tetap dapat. Sambil baca doanya antara lampu hijau, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Nanti bapak ibu baca pelan bu, saya baca laju ya. Terus jadi nyampe lampu hijau 20 meter, lepas dari lampu hijau jalan biasa lagi, jalan biasa sampailah ke Bukit Marwah. Dihitung 1, balik lagi, balik di tengah jalan ketemu lampu lagi, lampu tadi. Cuma model jalan itu model O. Jadi kita jalan begini nih ya, dari Bukit Sofa tadi, ketemu lampu hijau lari, lepas dari lampu hijau jalan biasa sampai di Bukit Marwah, mutar gini. Mutar, di sini ketemu lagi lampu hijau, lari lagi, lepas lampu hijau pelan lagi, jalan, ya sampai di sini di Bukit Sofa, dihitung 2, jalan lagi begini, hitung 3, ke sini 4, ke sini 5, ke sini ke Sofa 6, terakhir 7 di Marwah. Artinya hitungan pertama dimulai dari Sofa, Bukit Sofa, hitungan 7 selesai di Bukit Marwah. Setelah selesai di Bukit Marwah, kita sa'i itu kurang lebih perjalanan sa'i itu kurang lebih 1 jam. Kalau tawaf tergantung. Kalau tidak padat bisa 1/2 jam. Kalau tidak padat, kalau padat bisa 1 jam. Kalau musim haji bisa 2 jam. Tergantung musimnya. Kalau sa'i musim haji bisa 3 jam. Ya, tergantung musim. Kalau ini insya Allah tidak terlalu sepadat haji. Jadi setelah kita selesai melakukan sa'i putaran ke-7 di Bukit Marwah, maka kita akan melakukan tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu motong rambut, bukan jenggot dia, rambut. Paling sedikit 3 butir, kurang tak boleh. Lebih boleh, kurang tak boleh. Ya. Jadi paling sedikit 3 butir. Ini rambut saya tak panjang, Bu. Ya, tak pernah panjang rambut saya dari tahun 2008 pendek terus. Ada asal berkat botak licin, botak. Kecuali alhamdulillah berkah corona. 2 tahun rambut saya bisa panjang. Sekarang mulai lagi botak lagi. Jadi disunahkan, bukan disunahkan, wajib tahallul itu apa tahallul? Potong rambut paling sedikit 3, kurang tak boleh. Ya tapi janganlah kita masing-masing betul-betul itu 3, ambillah sejumput gitu ya. Potong. Apa guna tahallul? Biar kita tahallul itu artinya balik halal. Kalau kita udah selesai sa'i di Bukit Marwah, lalu kita buang rambut kita paling sedikit 3, tak boleh kurang, lebih bagus ya, lebih bagus. Ya, maka kita balik halal. Yang asalnya bapak tak boleh pakai songkok udah boleh pakai baju, udah boleh pakai minyak wangi, ibu-ibu udah boleh pakai cadar. Balik halal, kayak enggak ada apa-apa lagi. Ya, balik asal lagi. Nah, jadi sebenarnya tak lama lah proses gitu. Yang haram itu enggak lama dari perjalanan kita di Masjid Bir Ali tadi niat sampai selesai perjalanan 6 jam, istirahat 2 jam. Semua kurang lebih putaran 3 jam. Ya kurang lebih 10 jam lah. Setelah itu kita potong rambut 3, itu udah balik halal. Tapi ingat, laki-laki potong sama laki-laki, perempuan potong sama perempuan. Tak boleh laki-laki potong perempuan, bukan mahram. Kecuali suami boleh potong punya istri, atau abang kandung potong punya adik kandung, boleh. Tapi kalau abang ipar potong adik ipar tak boleh. Sepupu tak boleh, bukan mahram. Begitu pula ibu. Ketika ibu kalau mau potong bu, jangan langsung dibuka kerudung. Jadi ibu tinggal masukkan, Pak Uraya mau potong punya istri, ya. Jangan ibu langsung buka. Pak Uraya masukkan tangan, masukkan gunting. Ini masukkan gunting, masukkan tangan, dirabah, ambil. Kenapa? Karena rambut perempuan itu aurat. 1 butir rambut aurat. Makanya tidak sah bapak ibu. Ibu-ibu tahu tidak sah kalau rambutnya nampak sebutir pun tidak sah. Hati-hati, rambutnya aurat. Sholatnya pun tidak sah. Ibu sholat pakai mukena, rambut nampak, sebutir tidak sah. Apa kaki nampak banyak? Begitu pula ini banyak perempuan-perempuan tidak pakai kerudung tapi rambutnya nampak, itu aurat. Apa dia tak pakai kerudung? Makanya lebih aman pakai dalaman bu ya. Kan ada dalaman kerudung kan ada. Mak ibu kayak kalau udah ada dalaman dia pinjam celana dalam suami sama nggak pakai itu ya. Yang penting dalamannya, yang penting rambut tak nampak. Nah, baik. Nah setelah itu udah kita balik, udah selesai potong rambut tersebut, bahkan kita balik halal dan balik ke hotel. Bapak jangan dibotak dulu pak.
Nanti kita akan cukup potong sejumpunnya. Nanti akan ada umroh kedua. Tadi ini Bapak Ibu yang pertama tuh umroh wajib. Nanti akan ada umroh kedua, umroh sunnah. Ya biasa setelah umroh yang wajib, besok tidak ada kegiatan, kosong, istirahat. Besoknya lagi baru dibawa jalan-jalan Bapak Ibu ke Padang Arafah, ke Jabal Rahmah. Nanti niat umrohnya di Masjid Ji'ronah. Makanya kita jalan-jalan pakai baju ihram. Masjid Ji'ronah nanti. Niat di situ, balik ke hotel istirahat, makan, udah itu turun lagi ke masjid, melakukan kayak tadi, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, balik tahallul. Setelah itu selesai prosesnya dapat. Jadi Bapak Ibu dapat jatah umroh 2 kali, umroh wajib dan umroh sunnah. Makanya Bapak umroh pertama nggak usah dibuat licin Pak, potong sejumput. Nanti setelah umroh sunnah kedua buat licin kayak saya. Kenapa? Boleh, jadi kita ini boleh buat licin, boleh ambil sejumput ya, 3 butir pun boleh. Tapi ingat, Nabi bersabda begini, kata Nabi, Allah mengampuni dosa orang yang botak licin. Allah mengampuni dosa orang yang botak licin. Allah mengampuni dosa orang yang botak licin sampai 3 kali. Nabi mendoakan orang yang botak licin 3 kali. Ya Allah, ampuni dosa orang yang botak licin, ampuni dosa orang botak licin, ampuni dosa orang yang botak licin 3 kali. Lalu sahabat bertanya, Nabi, kalau tidak botak licin, cuma dipotong sejumput ya, apa kata Nabi? Ampuni dosa dia 1 kali ya. Artinya orang yang botak licin dapat doa dari Nabi 3 kali, yang tak ada botak licin 1 kali. Sayang, bila aja kita dapat doa dari Nabi 3 kali, rambut bisa tumbuh. Ini 3 minggu, nah 3 minggu udah cantik lagi dah. Ya, kadang-kadang ada suami sebenarnya dia pernah curhat ke saya nih, Ustaz, saya ingin mengamalkan sunnah Nabi, ingin botak licin, apa tak ada? Nabi ini sih tak boleh. Ibu jangan begitu Bu, ini urusan ibadah. Jangan ibu lihat suami jelek, ada. Bila kita belum tentu seumur hidup sampai akhir ibu. Ibu yang beri semangat. Kalau perlu ibu takut ke dia. Bang, botak licin. Tak ada malas. Botak. Awas tak botak ya. Tak botak 3 minggu kau tak usah itu aku. Takut-takut kan Bu. Demi ngamalkan sunnah Nabi Bu ya. Nanti jelek mah, tak apa bang, tumbuh Bapak. Ya Pak Ustaz dah tiap 3 minggu botak tumbuh. Dah selesai umroh kita pertama kedua. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Iya. Oh iya bagus nih. Ini alhamdulillah. Sering, baru saja ada jamaah saya ngomong itu ada 3 orang haid datang bulan. Biasa gini Bu, cepat laporkan ketika ibu. Bahkan kemarin tuh berangkatnya siang, subuh dia datang bulan, siang udah nak berangkat. Ya, makanya cepat lapor ke Ustaz, lapor ya. Di sana tuh Masya Allah ada obatnya namanya free mulut. Di sini ada, cuma ndak Masya Allah kelebihannya ndak sebagus di sana. Harganya kurang lebih 1 keping itu 150.000 duit kita. Itu langsung minum 2 butir. Dan Masya Allah saya udah alhamdulillah, saya bawa juga ada dulu semuanya lolos. Asal minum itu langsung berhenti dah. Tapi pernah juga saya punya kasus jamaah 1 kali ya nih kasus, udah minum itu tak berhenti sampai nyampe ke Mekah. Jamaah semuanya tawaf, dia diam di kamar. Jamaah balik ke hotel masih belum suci. Sedangkan dia tetap haram ya. Selama belum dilakukan tawaf sa'i tetap haram pakai minyak wangi, tak boleh macam-macam yang kata tadi haram, yang dilarang tersebut. Sampai besoknya saya bilang, Bu, obat terus diminum, obat premulut tadi. Kapan dia ibu suci? Jam berapa dia bangunkan saya? Iya Ustaz, jam 1 malam saya dibangunkan. Enak-enak tidur. Pak Ustaz, saya udah suci, udah pakai baju seragam untuk umrah itu pakai. Mau tak mau, ini mau tak mau, kita harus siap Bu ya. Berangkatlah, ngantar. Saya ajak kawan saya Ustaz ngantar. Alhamdulillah selesai. Maka tugas ustaz-ustaz yang bawa ini sebenarnya berat ya. Sebenarnya berat. Ya. Sakit sebenarnya. Lebih enak ngurus santri daripada ngurus jamaah. Kalau ngurus santri saya ini 600 Bapak Ibu. Yang nginap 600, silakan kalau mau main-main. Ya. Masih enak. Karena tidak ada santri tak terima ke guru, tak ada, diam ya dia kalau santri. Kalau jamaah, Allah, saya pernah dimaki, diomel, bedah. Koper hilang saya kena maki. Pak Ustaz ngapung lah koper saya hilang Pak Ustaz. Makanya itulah kita dicoba Bu. Nanti banyak macam-macam cobaan Bu.
Ya, itu kata Allah, kalau ibu ingin umrah mabrur, fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Fala rafatha, enggak boleh ngomong carut, maki, jorok, tak boleh. Wala fusuqa, tak boleh buat maksiat. Wala jidala bil hajj, enggak boleh marah-marah, enggak boleh ngomel-ngomel, enggak boleh emosi, enggak boleh kelahi. Kalau ingin sempurna, balikkan hal-hal yang terjadi tersebut. Andaikan terjadi apapun pada bapak ibu, balikkan ke diri kita. Oh, ini mungkin semua dosaku. Contoh, kadang-kadang delay. Saya pernah delay 9 jam. Pada waktu itu bapak mak saya ikut, adik-beradik saya semua ikut 9 jam. Pertama dapat kuih, udah dapat kuih, dapat nasi lagi 2 kali KFC, biar orang tak ribut. Lalu jamaah banyak, saya yang kena omel. Gimana Pak Ustaz, kok pesawatnya bisa delay? Ngapa pula Pak Ustaz ambil pesawat ini? Saya jawab, saya santai jawab. Sebenarnya marah gak kita sampai pusing gak? Tetap kita berusaha. Itulah oleh Pak Haji Holil, oleh abah saya selalu dipesan, kau memimpin jamaah harus sabar. Saya berlembut, maaf Pak, Bu, ini pesawat bukan punya saya. Andaikan pesawat punya saya jemput Bapak Ibu di depan rumah masing-masing. Ini pesawat bukan punya saya Pak. Jangankan ke Mekah, ke Jakarta karena kita delay bukan. Mau diapakan lagi? Ada juga biasa air WC di kamar mandi itu dapat hari kedua tiba-tiba mati. Ya, sedangkan kamar sebelah hidup, kita kena omel lagi. Ya biasa dah. Macam-macam. Yes. Sebenarnya kalau kita sabar, laporkan cepat. Ada apa-apa cepat lapor. Kadang-kadang jemaah tidak lapor, tahunya langsung ngomel, langsung marah. Ya, itu hati-hati. Makanya Bu, kalau ada terjadi apapun, ibu mungkin sesat. Ya, ada juga jemaah kehilangan duit, balikkan semua kepada kita. Anggap ini dosa. Hati-hati kalau pakai tas. Kalau di kamar sih tidak pernah. Di kamar hilang tak apa-apa. Saya biasa nyampe pegang uang travel 300 juta. Saya bilang uang travel itu bayar. Saya simpan di kamar, tinggal di masjid, tidak pernah hilang. Yang banyak hilang, nanti kan Bapak Ibu dapat tas paspor tuh, tas kecil tuh, itu kan tempat duit hal yang penting. Jangan selempang ke samping, jangan selempang ke belakang. Banyak karena orang disilip, selempang kan ke depan. Bukan apa di sana enggak semua Abu Bakar, ada Abu Jahal, Abu Janda, Abu banyak sana. Bulah pun ada ya. Makanya hati-hati Bu ya. Tas ingat selempang ke depan, jangan ke samping, jangan di belakang. Mau di pesawat, di bandara, di tempat keramaian, ke masjid, selempangkan ke depan biar aman. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan nih. Berkaitan dengan isu tadi, isu kan ada tisu basah. Bagaimana kalau pakai menggunakan tisu basah? Iya. Baik, pertanyaan beliau ini sangat bagus. Pakai tisu basah, tidak boleh. Kalau kita udah pakai tisu basah, itu najis, wajib pakai air. Jadi syaratnya tisunya harus kering. Ya, tisu basah mitu itu tidak boleh. Atau kita pakai tisu kering. 1 ya, umpamanya 1, 2, 3. Kita raba udah kering. Lalu kita pakai air tisu basah, tidak boleh. Kalau udah kena sesuatu yang basah, maka wajib pakai air. Kalau udah pakai air, najis, pantat kita najis, kita wudhu, sholat tak sah. Tapi kalau kita hanya pakai tisu kering tadi, 1, paling sedikit 3, kurang tak boleh, lebih boleh, 2, 3, lalu kita raba kering, ya kita ngambil sembahyang, sholat, sah sholat kita, tidak apa-apa. Ya, baik, makasih pertanyaannya. Ada lagi silakan. Tidak ada? Iya silakan. Waktu tawaf itu Pak, itu jadi tidak boleh dirusak tubuhnya wangi saat tawaf. Di saat tawaf sa'i Bu, umroh pertama, umroh kedua, menyentuh Hajar Aswad rukun Yamani tidak boleh. Kenapa? Karena wangi. Kecuali kalau dia kita siram pakai air, tidak wangi boleh kita cium. Tapi ibu sabar. Nanti ibu kan bisa sholat 5 waktu ke masjid. Kalau Hajar Aswad sulit. Kalau rukun Yamani bisa. Rukun Yamani, dinding Ka'bah tiap hari bisa, 24 jam bisa. Tinggal ibu sholat ke masjid. Habis. Yang penting gini, kalau pingin sholat dalam masjid, kalau pingin dekat Ka'bah, paling akhir 1 jam sebelum azan, dah turun nanti sholat. Caranya kalau ibu pingin sholat dekat Ka'bah sekali, ikut tawaf. Azan sisa 15 menit itu tawaf ini kan Ka'bah, tawaf mepet dekat Ka'bah, mepet terus tawaf sampai nanti tawaf ya terus sampai azan ya.
Ketika azan di stop tuh. Stop. Nah, kita di stop mana? Itulah rezeki kita. Kadang-kadang pas kalau rezeki di stop pas depan Hajar Aswad. Ketika kita tengah jalan tawaf nih, ya. Pas rupanya azan pas Hajar Aswad di stop. Stop. Rezeki kita lah tuh. Tapi sholat tak usyuk, tak usyuk. At-tahiyatul. Gini. Ini pokok aku assalamualaikum langsung ciut katanya. Bukan tambah khusyuk jadi. Jadi tergantung. Jadi kalau ibu mau sholatnya dekat-dekat Ka'bah harus tawaf 15 menit sebelum azan tawaf. Jumat berangkat tanggal 8 Oktober itu hari apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, berarti ibu dapat sholat Jumat di Madinah. Ahad kan, malam Senin ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Enggak. Di Madinah, iya di Mekah. Iya di Madinah. Habis Jumat, habis sholat Jumat ibu ke Mekah. Jadi kalau ibu mau sholat Jumatnya di dalam masjid, ini khusus Jumat ya, usahakan paling lambat 2 jam sebelum azan. Di sana kan azan zuhur setengah 1. Setengah 11 turun. Itu bisa di dalam masjid tapi bagian belakang. Kalau mau dalam masjid bagian depan 3 jam sebelum azan. Jangan macam-macam turun 1 jam sebelum azan, tutup masjid. Masjid tutup, sholat di luar. Sayang kita sholat di luar. Yang pahalanya 1000 tadi kalau kita sholat di dalam masjid. Kalau sholat di luar pahalanya sama dengan di Pontianak. Sayang lah gitu puluh-puluh juta habis duit. Cuma nak dapat pahala sama dengan mujahidin. Ya makanya usahakan 5 waktu di masjid ya. Baik, ada lagi? Kalau udah ada lagi mungkin Bapak Ibu nanti mau nanya, silahkan minta nomor ke kantor, nomor Ustadz atau Ilah. Ya mungkin mau nanya, tidak usah malu, tidak usah malu. Baik, mudah-mudahan semua sehat, panjang umur, sampai ke Mekah balik lagi ke Pontianak dalam keadaan selamat, sehat, dan mudah-mudahan umrohnya semua jadi umroh yang mabrur. Dan jangan lupa doakan saya di depan Ka'bah, juga nyampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW ya. Mudah-mudahan juga bisa nyampe lagi insyaallah kan. Kalau jadi 19 Oktober 30 Oktober berangkat, 16 November juga berangkat insyaallah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan gue.